Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari perhitungan amal kelak, yang pertama kali dihisab adalah solat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah solat. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat. Namun di zaman ini tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh solat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele, seorang dapat dengan mudah meninggalkan solat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa solat itu hanyalah sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan solat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penyebab seseorang yang rajin solat namun masih masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah solat, mereka tidak melakukan dengan ikhlas dalam mengerjakannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin solat namun masuk neraka. Yang pertama, solat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa yang besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa yang besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salatnya dan ibadah lainnya akan sia-sia. Semata karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya, dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi sifat yang suka berbohong atau berdusta. Karena itu dapat menyusahkan kita baik di dunia maupun di akhirat.
Yang kedua, sholat tapi suka minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas mata, sehingga dalam melaksanakannya tidak diiringi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan meminum minuman semacam ini sangatlah dilarang oleh agama Islam. Rasulullah SAW berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr atau minuman keras, apalagi meminumnya baik sedikit maupun banyak. Khamr merupakan barang yang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamr. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya. Dan segeralah bertobat, jangan pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tetapi jika suka minuman khamr, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Kemudian yang ketiga, sholat tetapi percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa ia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa yang besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, sholat tapi suka ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin. Hingga datang pada kami kematian.
فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat, pertolongan dari para pemberi syafaat. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan solat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang salat namun mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah dijelaskan, diterangkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah siapapun orangnya yang salat tetapi masih melakukan hal yang tadi sudah kita jelaskan, niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan dan tidak mau mengerjakan salat. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu mendirikan salat. Jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.